Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tadabbur Al-Quran yang berkenaan dengan Allah membuat perumpamaan berupa nyamuk. Hal ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 26 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. As-Sadi di dalam kitab tafsirnya telah meriwayatkan dari Abu Malik, dari Abu Sholeh, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dari sejumlah sahabat, bahwa ketika Allah membuat kedua perumpamaan ini bagi orang-orang munafik, yakni dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, mathaluhum kamathalil lati istawqada nara. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Surat Al-Baqarah ayat 17. Di ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, au kasayyibim minas sama', atau seperti orang-orang yang tertimpa hujan lebat dari langit. Surat Al-Baqarah ayat 19. Yakni semuanya terdiri atas 3 ayat. Maka orang-orang munafik berkata bahwa Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung untuk membuat perumpamaan-perumpamaan ini. Maka Allah menurunkan ayat ini, yakni surat Al-Baqarah ayat 26 dan 27 sampai dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Surat Al-Baqarah ayat 27. Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, ketika Allah menyebutkan laba-laba dan lalat dalam perumpamaan yang dibuatnya, maka orang-orang musyrik berkata, apa hubungannya laba-laba dan lalat disebutkan? Lalu Allah menurunkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Surat Al-Baqarah ayat 26. Sa'id meriwayatkan dari Qatadah bahwa sesungguhnya Allah tiada segan demi perkataan yang hak untuk menyebutkan sesuatu hal, baik yang kecil maupun yang besar. Sesungguhnya ketika Allah menyebutkan di dalam kitabnya mengenai lalat dan laba-laba, lalu orang-orang yang sesat mengatakan, apakah yang dimaksud oleh Allah menyebut hal ini? Maka Allah menurunkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Menurut kami, dalam riwayat pertama dari Qatadah mengandung isyarat bahwa ayat ini termasuk ayat Makkiyah, tetapi sebenarnya tidaklah demikian, yakni Madaniyah. Bahkan riwayat Sa'id yang dari Qatadah
lebih mendekati kepada kebenaran. Ibnu Juraij meriwayatkan dari Mujahid semisal dengan riwayat kedua yang dari Qatadah. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah diriwayatkan dari Al-Hasan, dari Ismail ibnu Abu Khalid, hal yang semisal dengan perkataan As-Sadi dan Qatadah. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Arabi' ibnu Anas sehubungan dengan ayat ini, bahwa hal ini merupakan perumpamaan yang dibuat oleh Allah untuk menggambarkan dunia, yaitu nyamuk tetap hidup selagi dalam keadaan lapar. Tetapi bila telah gemuk atau kekenyangan, maka ia mati. Demikian pula perumpamaan kaum yang dibuatkan perumpamaannya oleh Allah di dalam Al-Quran dengan perumpamaan ini. Dengan kata lain, bila mereka kekenyangan karena berlimpah ruah dengan harta duniawi, maka pada saat itulah Allah mengadab mereka. Kemudian Arabi ibnu Anas membacakan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Hingga akhir ayat. Terdapat di surat Al-An'am ayat 44. Demikian riwayat Ibnu Jarir. Hal yang sama telah diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Hatim melalui hadis Abu Ja'far dari Arabi' ibnu Anas dari Abu Aliyah. Demikian perbedaan pendapat di kalangan mereka mengenai asbabun nuzul ayat ini. Sedangkan Ibnu Jarir sendiri memilih riwayat yang dikemukakan oleh As-Sadi, mengingat riwayatnya lebih menyentuh surat, maka lebih cocok. Makna ayat ini, Allah memberitakan bahwa Dia tidak merasa malu, yakni tidak segan atau tidak takut untuk membuat perumpamaan apapun, baik perumpamaan yang kecil ataupun yang besar. Dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fama fawqaha, atau yang lebih rendah dari itu. Surat Al-Baqarah ayat 26. Sehubungan dengan makna ayat ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan yang dimaksud ialah lebih kecil dan lebih rendah darinya. Perihalnya sama dengan seorang lelaki jika disifati dengan karakter yang tercela, yakni kikir. Lalu ada pendengar yang menjawabnya, memang benar, dia lebih rendah dari apa yang digambarkannya. Demikian pendapat Al-Kisai dan Abu Ubaid. Ar-Razi dan kebanyakan ulama ahli tahqiq mengatakan bahwa di dalam hadis disebutkan, lau annad dunya tazinu indallahi janaha ba'udatun lama saqa kafiran minha syarbata ma'in. Seandainya dunia ini berbobot di sisi Allah sama dengan sayap nyamuk, niscaya Dia tidak akan memberi minum seteguk air pun darinya kepada orang kafir. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa makna fama fawqaha ialah yang lebih besar dari nyamuk itu, atas dasar kriteria bahwa tiada sesuatu pun yang lebih rendah dan lebih kecil daripada nyamuk. Ini adalah pendapat Qatadah ibnu Di'amah dan dipilih oleh Ibnu Jarir. Pendapat ini diperkuat oleh sebuah hadis riwayat Imam Muslim melalui Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min muslimin
yushaku syaukatan fama fawqaha illa kutibalahu biha darajatan wa muhiyat anhu biha khoti'atan. Tiada seorang muslim pun yang tertusuk oleh sebuah duri hingga yang lebih darinya, melainkan dicatatkan baginya karena musibah tersebut suatu derajat atau pahala, dan dihapuskan darinya karena musibah itu suatu dosa. Melalui ayat ini Allah memberitakan bahwa Dia tidak pernah menganggap remeh sesuatu pun untuk dijadikan sebagai misal atau perumpamaan, sekalipun sesuatu itu hina lagi kecil seperti nyamuk. Sebagaimana Dia tidak segan-segan menciptakan makhluk yang kecil itu, Dia tidak segan-segan pula membuat perumpamaan dengan makhluk kecil itu, sebagaimana membuat perumpamaan memakai lalat dan laba-laba, seperti yang terdapat di dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dubaban walau ijtama'u lah. Wa in yaslubhumud dubabu syai'an la yastanqiduhu min dha'ufat talib wal matlub. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah oleh kalian perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kalian seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Terdapat di surat Al-Hajj ayat 73. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Ini terdapat di surat Al-Ankabut ayat 41. Di dalam firman Allah yang lain disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahul amthala linnasi la'allahum yatadakkarun. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qararin yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya.
Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tegak atau tetap sedikit pun. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Surat Ibrahim ayat 24 sampai 27. Di ayat yang lain disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Daraballahu mathalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala syai'. Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki, yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun. Ini terdapat di surat An-Nahl ayat 75. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru 'ala syai'in wa huwa kallun 'ala maulah aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa wa may ya'mur bil 'adl. Dan Allah membuat pula perumpamaan dua orang lelaki yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu pun dan dia menjadi beban atas penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan? Terdapat di surat An-Nahl ayat 76. Sama halnya dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Daraba lakum mathalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fima razaqnakum. Dia membuat perumpamaan untuk kalian dari diri kalian sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kanan kalian sekutu bagi kalian dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepada kalian? Terdapat di surat Ar-Rum ayat 28. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Daraballahu mathalan rajulan fi syuraka'a mutasyaqisun. Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan. Surat Az-Zumar ayat 29. Lalu di ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Terdapat di surat Al-Ankabut ayat 43. Di dalam Al-Quran terdapat banyak perumpamaan. Sebagian ulama salaf mengatakan, apabila aku mendengar perumpamaan di dalam Al-Quran, lalu aku tidak memahaminya, maka aku menangisi diriku sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Surat Al-Ankabut ayat 43. Mujahid mengatakan sehubungan makna firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan faman fawqaha. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Surat Al-Baqarah ayat 26. Maksudnya, semua perumpamaan, baik yang kecil maupun yang besar, orang-orang mukmin beriman kepadanya dan mereka mengetahui bahwa hal itu merupakan perkara hak dari Tuhan mereka, dan melaluinya Allah memberi petunjuk kepada mereka. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.